Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya pagi hari ini? Baik, puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa, Tuhan yang selalu menolong, menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan. Untuk kita membawa seluruh hidup kita, hati kita, untuk kita membawa kerinduan kita, menyembah Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik, amat baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang sudah menolong, melayakkan kita. Biarlah pagi hari ini dengan pertolongan Tuhan, kekudusan yang Tuhan berikan, kita mau menghampiri tahtanya. Kita mau siapkan hati kita mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan segala korban ucapan syukur kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami pagi ini Tuhan menghampiri Engkau. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu
Tuhan Yesus, Engkau kami puji, Engkau kami sanjung tinggi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat berlimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dicurahkan dengan limpahnya atas ibadah pagi ini, memenuhi setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga hati anak-anak-Mu dibaharui, hati anak-anak-Mu ini bersuka cita karena jamahan Tuhan yang nyata, indah pagi hari ini. Karena keinginan kami dalam hidup ini untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu, hingga dalam ibadah ini benar-benar kami menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan seumur hidup kami menyembah dan memuliakan Tuhan. Kiranya berkat-berkat ini turun atas kami semua, mulai dari ibadah dimulai sampai selesai, bahkan sepanjang hidup kami. Terima kasih, kami mulai ibadah mohon berkat atasnya dalam satu nama, yaitu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersuka cita buat Allah kita. Kita mau bergembira, bersuka cita, memuji Tuhan. Tuhan yang sanggup, yang selalu menolong di setiap langkah kita. Amin. Tuhan sediakan. Setiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu, lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku.
Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang begitu luar biasa. Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik buat kita semua. Amin. Tuhan memelihara kita lebih dari burung-burung di udara, bunga-bunga di padang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Nah, di pertengahan ibadah kami ini Tuhan, kami mau belajar memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan, kami mau memberikan persembahan ini. Berkati pelayan Tuhan pagi hari ini, Tuhan pakai lebih hari, lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah sanggup. Persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan memberkati sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Amin. Kita bersyukur pagi hari ini diberikan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu menjadi petunjuk dalam setiap langkah kita. Dan kita percaya saat kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kita percaya masih ada mujizat. Amin. Tuhan bekerja buat kita. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Masih ada mujizat. Haleluya. Amin. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan
Tuhan perlindunganku. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Saat aku takut, Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Tuhan, Kau selalu menolong, Kau selalu ada buat kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ini Tuhan adalah kekuatan hidup kami Bapa.
Kami berdoa Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Tuhan yang berkuasa atas Bapak Gembala kami ketika dia menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tapi kami menyerahkan juga ke Bapak Gembala kami, khususnya kesehatan Bapak. Biarlah Tuhan yang selalu memberi kesehatannya kepada Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan, anak-anaknya, jemaatnya selalu terberkati dengan firman yang ditaburkan oleh Bapak Gembala kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa buat pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang mereka dengan tulus hati Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapak. Oleh sebab itu Tuhan, berkati setiap pelayan mereka, baik dalam kehidupan rumah tangganya, baik dalam sekolahnya, baik dalam kuliahnya, baik dalam pekerjaannya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni hidup kami Bapa, khususnya perkataan kami Bapa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni Bapa, supaya kami layak tetap untuk mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tentang mujizat yang pertama, lagunya tadi juga masih ada mujizat ya. Tentang mujizat yang pertama, Injil Markus mencatat bahwa dari urutan penulisannya, mujizat yang pertama itu adalah kesembuhan orang yang dirasuk setan. Ya, kesembuhan orang yang dirasuk setan. Kita baca bersama Markus 1 ayat 21 sampai 28. Markus 1 ayat 21 sampai 28, kita sama-sama berdiri. Kita baca bergantian mulai dari alamat saya baca ayat 21 dan jemaat kemudian lanjut ayat 22 dan seterusnya. Markus 1 ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah dari orang. Saya ulangi, keluarlah daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Satu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat padanya. Sama-sama. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Yudea. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, masing-masing penulis Injil mempunyai perspektif atau pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam penulisannya, baik untuk kronologi, untuk urutannya, maupun juga untuk peristiwanya. Jadi sama seperti kita begini saudaraku, melihat satu peristiwa, dari 5 orang yang melihat, kalau ditanya
bisa persis sama enggak? Enggak lah. Ada perbedaan pandangan. Gitu. Ada dari sudut mana dia lihat, yang lain dari sudut yang lain dia lihat. Jadi bisa beda-beda. Saya ingin jemaat memahami bahwa perbedaan-perbedaan di antara 4 Injil itu bukan satu hal yang, loh kok beda begitu. Sudut pandangnya berbeda. Kok urutannya berbeda? Si penulis punya pandangan yang berbeda, ingatan yang berbeda. Karena Alkitab ini ditulis puluhan tahun ya, setelah Tuhan Yesus mati. Saudara, 30 tahun lalu, apa yang saudara ingat tentang satu peristiwa? Kalau itu suami istri, kadang-kadang kalau cerita yang 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, istri cerita, suami pernah nggak bilang gini? Enggak gitu, pernah nggak bapak-bapak? Atau bapak yang cerita, istri bilang gini, enggak begitu, kan begini-begini, pernah? Ingatan berbeda, pandangan tentang peristiwa berbeda. Tapi sekali lagi, semua itu saling melengkapi Injil, menjadi satu Injil yang berkuasa. Puji Tuhan. Markus menuliskan bahwa setelah pemilihan 12 murid, Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat dan mengusir setan. Saudara ingat kemarin Matius setelah pemilihan 12 murid, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Setelah memilih 12 murid, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Khotbah di bukit. Ya kan? Setelah memilih 12 murid, khotbah di bukit. Terus ini beda, setelah memilih 12 murid, Tuhan Yesus mengajar di bait Allah. Jadi tentu beda ingatan Markus, beda ingatan Matius, begitu. Markus tidak menulis tentang khotbah di bukit, padahal khotbah di bukit itu panjang banget ya. Dari pasal 5 sampai pasal 7. Panjang khotbah di bukit. Tapi Markus tidak tulis. Ya, antara lain, kenapa? Saya pikir karena Markus tidak hadir di sana. Karena Markus bukan satu dari 12 murid. Nah, ini pandangan saja ya. Jadi Markus enggak ikutin benar urutannya karena mungkin sekali dia tidak hadir. Nah, tapi Matius hadir terus dalam peristiwa-peristiwa itu. Jadi perbedaan yang ada sekali lagi memperkaya Injil dan saling melengkapi. Kita akan lihat yang pertama sekarang tentang Yesus mengajar di rumah ibadat. Yesus mengajar di rumah ibadat. Saya nulis ibadat pakai T, saudaraku. Saudara biasa menulis pakai H. Kenapa, saudaraku? Di Alkitab tulisnya pakai T untuk ibadat, untuk ibadah orang Yahudi itu pakai T, ibadat. Saya belum lihat di kamus juga, tapi saya tuliskan ibadat sesuai yang Alkitab tuliskan. Artinya sama. Yesus mengajar di rumah ibadat. Saudaraku, yang disebut bait Allah hanya satu. Ada di Yerusalem pada masa itu. Jadi ingat saudaraku, yang disebut bait Allah hanya satu, yang dibangun dulu oleh Sulaiman, ya, terus hancurkan terus dibangun lagi. Nah, itu rumah ibadat yang disebut bait Allah hanya ada di Yerusalem. Gitu, sampai hari ini. Yang buat rebutan itu loh, gitu ya. Ya itu yang disebut rumah ibadat. Yang disebut rumah ibadat. Nah, saudaraku, bagi mereka yang berada di luar Yerusalem, rasanya terlalu jauh untuk beribadah secara rutin. Jauhnya itu ya kota-kota, misalnya yang di Galilea, yang di Nazaret, yang di kota-kota lain itu terlalu jauh untuk ke Yerusalem. Sama mungkin kalau sekarang ya Jakarta, Tangerang gitu ya. Jadi kalau bait Allahnya di Jakarta,
kan terlalu jauh. Mungkin sekarang tidak banyak orang Tangerang kebaktian di Jakarta karena fasilitas kendaraan, fasilitas jalan yang sudah sangat memungkinkan. Nah, tapi pada masa itu orang harus menempuhnya dengan jalan kaki. Jadi terlalu jauh untuk pergi ke Bait Allah. Nah, untuk orang Israel yang berada di kota-kota lainnya, yang jauh dari Israel, mereka diizinkan membuat rumah ibadat di masing-masing tempat yang disebut sinagog atau sinagoge, ya sinagog. Nah, di Indonesia ada nggak sinagog? Ada. Tempat ibadahnya orang Yahudi ada, sinagog. Di Surabaya ada sinagog, itu yang cukup dikenal ya. Saya nggak tahu di pemukiman-pemukiman lain, karena sinagog itu adalah fasilitas untuk ibadah orang-orang Yahudi yang jauh dari Bait Allah di Yerusalem. Nah, dimulai pada zaman Nabi Esra, sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Setelah mereka kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Setiap kelompok terdiri dari 10 keluarga, ya setiap komunitas yang terdiri dari 10 keluarga atau lebih diperbolehkan membangun rumah ibadahnya yang disebut sinagog. Diperbolehkan. Ini kebijakan Esra. Nah, di tempat inilah orang Israel beribadah. Dan di tempat inilah anak-anak belajar hukum Taurat atau hukum Yahudi. Terutama atau biasanya yang belajar di sinagog itu anak laki-laki. Ya, mereka belajar di sinagog tiap hari. Ya, tiap hari. Nah, kalau belajar tiap hari, ada yang mengajar itu di antara orang tua mereka. Gitu. Nah, bandingkan dengan kita sekarang, ya, anak-anak kita, nggak ada di rumah kita yang ngajar tiap hari untuk kelompok-kelompok tertentu di lingkungan, ya, nggak ada, gitu. Jadi jemaat biasanya mempercayakan 1 minggu 1 kali untuk ibadah di gereja. Nah, di Israel itu tiap hari, makanya orang Israel itu paham atau hafal Taurat. Nah, ke samping ke tetangga, kenapa mereka bisa hafal Alkitabnya? Kenapa bisa hafal? Mereka benar-benar mengikuti budaya, gitu. Mereka mengikuti budaya Israel. Dia ambil budaya Israel, dia terapkan untuk agamanya, sehingga mereka hafal. Nah, kalau yang seperti ini, saudaraku, kan mereka memanggil guru untuk ke rumahnya, betul? Saudara, di tetangga ada yang begitu? Manggil guru untuk ngajarin anaknya, ya? Betul gak? Dan itu dibayar loh, saudaraku. Gak ada yang gratis di dunia ini. Itu dibayar, panggil ke rumahnya. Tiap hari loh, saudaraku. Tiap jam sekian gitu ya. Dia datang, ngajar, ntar ke sebelah rumahnya lagi, ngajar lagi. Gitu. Saya tanya, sebagai orang Kristen, ada gak yang manggil guru sekolah minggu gitu buat ngajarin anaknya di rumah? Ada enggak? Saya mau tanya jujur. Jadi kalau anak-anak kita kemudian tidak paham agama, yang salah orang tuanya. Kalau besok-besok mereka menyeberang, yang salah orang tuanya, enggak ngajarin anaknya. Oh, saya enggak bisa, kan saya orang awam. Panggil guru, gitu. Nah, ya kita belajar dari orang Israel. Kenapa mereka militan sampai ke berbagai negara, mereka tetap bikin sinagog atau di rumah atau secara kelompok, gitu. Tersebar dimanapun. Karena memang dari rumah dia terapkan yang Alkitab katakan, ajarkan
siang dan malam, waktu engkau berdiri, waktu engkau duduk, waktu engkau bangun, atau waktu engkau tidur. Ya, waktu kita bangun, waktu kita berdiri pernah ngajar, waktu kita malam, waktu pagi, waktu siang pernah ngajarkan anak-anak. Saudaraku, kan kita kurang seperti itu. Ya kita belajar, sama-sama kita belajar. Terus Pak Pendeta bagaimana? Apakah anak-anak dulu diajar? Secara khusus tidak. Kan di gereja ada ibadah waktu itu, ibadah seperti sekarang gitu ya. Ya mereka ikutin. Begitu. Jadi kalau kemudian setelah dewasa anak-anak itu kurang dalam tanda kutip beragama, ya saya pikir kita yang orang tua yang salah. Gitu. Kita orang tua yang salah. Dan kita harus mencoba memperbaiki, dan jika saudara punya anak-anak kecil, ajarilah anak-anakmu. Pagi, siang, dan malam, waktu engkau bangun, waktu engkau berdiri. Ya, paling-paling kita ngajarinnya mau makan suruh doa, mau tidur suruh doa ya. Waktu makan ngajarinnya gimana? Tuhan Yesus saya mau makan, terima kasih, amin, kan gitu ya. Nah saudaraku, di rumah-rumah ibadah inilah Yesus mengajar. Jadi di satu kota ada rumah ibadah, Yesus ngajar. Pada hari Sabat di satu kota, Yesus masuk, dan biasanya Yesus diminta mengajar. Kenapa? Karena Yesus sudah dikenal, dia biasa mengajar. Bahkan dari umur 12 tahun nanti kita lihat dia sudah mengajar. Yesus diundang, Yesus mengajar dalam rumah ibadat, bukan hanya di Kapernaum saja seperti yang kita baca tadi, tetapi juga di kota-kota lain di Israel. Ya, antara lain nih kita lihat Matius 13 ayat 54, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat atau kuasa untuk mengadakan mujizat itu? Mereka heran. Jadi Yesus mengajar di rumah ibadat di kota lain. Yesus kemudian mengajar juga ini di yang kita baca di kampung halamannya, Nazaret. Di situ ada rumah ibadat. Yesus mengajar, walaupun saudaraku Yesus ditolak. Ya, ngajarnya jago, ngajarnya hebat, penuh kuasa. Tapi orang-orang di situ, ini kan anaknya Maria ini. Kok bisa ya kayak gitu dia? Dapat dari mana dia? Sampai Yesus bilang seorang nabi tidak dihormati di kampungnya sendiri, di negerinya sendiri. Dan itu terjadi juga sampai hari ini, saudaraku. Ya, kalau dulu sekolah minggunya di sini gitu, terus sekarang berdiri di sini, ada nggak saudara yang berpikir, gua tahu kecilnya lu, atau yang teman sebaya, nakal-nakalnya dia juga gua tahu, merendahkan, tidak menghormati, gitu. Dan itu terjadi sekarang di gereja-gereja. Jadi ada yang memang, oh ini anak kita sendiri, ya kita harus dukung, ada. Tapi ada juga yang, siapa sih dia? Kita kan tahu dia. Termasuk anak-anak pendeta, saudaraku. Enggak semua jemaat tuh langsung bisa terima. Kalau di sini kan langsung bisa terima semua. Ya, enggak tahu yang enggak di sini, yang di sini saya bilang kan. Gitu. Jangan ketawa. Ya. Jadi Yesus sendiri di kampung halamannya nggak diterima, walaupun hebat, walaupun orang sakit disembuhkan, walaupun dia berkuasa dalam pelayanannya, tapi dibilang gini, siapa dia? Ini kan anak Maria, anak Yusuf. Itu Yusuf tukang kayu itu loh, saudara-saudaraku, seperti itu. Dan Yesus berkata, nabi seringkali memang tidak dihormati di negerinya sendiri. Saudaraku, kemudian kita lihat lanjut Lukas 2 ayat 47. Ini Yesus umur 12 tahun.
Ayat 47 mengatakan, dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Saudaraku, Yesus mengajar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari alim ulama yang hadir. Alim ulama itu saya tulis di sini tokoh agama, orang Farisi, ahli Taurat, ya, dan lain-lain. Dengar bocah umur 12 tahun, saudaraku. Wih, hebat dia. Hebat dia. Dan ketika mereka bertanya dan Yesus menjawab, dan jawabannya sangat bisa dipahami oleh mereka. Jadi saudaraku, pada usia 12 tahun Yesus membuat orang kagum akan pengajarannya. Dia lakukan itu di rumah ibadat. Kali ini Yesus mengajar di bait Allah. Ketika umur 12 tahun Yesus mengajar di bait Allah. Jadi bukan rumah-rumah ibadat yang sinagog saja, tapi juga di bait Allah. Yesus mengajar, Yesus melayani di sana. Oke, yang kedua saudaraku, kerasukan roh jahat di dalam rumah ibadat. Ada pemahaman sebagian orang Kristen bahwa orang Kristen tidak bisa dirasuki setan karena sudah percaya Yesus. Ini banyak saudaraku. Ini banyak. Orang Kristen nggak bisa dirasuki setan, nggak bisa diganggu setan, apalagi disantet, diguna-guna, karena dia orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus. Lalu setan itu takut, nggak berani masuk rumah ibadah, nggak berani masuk gereja. Setan itu takut pada salib. Setan itu nggak mau dekat-dekat dengan orang Kristen. Saudaraku, ini pemahaman yang harus diluruskan, ya, harus diperbaiki. Dalam perjalanan pelayanannya Tuhan Yesus mengajar, Yesus khotbah dalam rumah ibadah. Ternyata saudaraku, orang yang lagi dengar khotbah, ini Alkitab bilang ya, orang yang lagi dengar khotbah dirasuki setan, saudaraku. Di dalam rumah ibadah. Iya. Jadi dalam rumah ibadah itu macam-macam, saudaraku. Waktu dengar khotbah juga ada yang dirasuki setan, ada yang ngantuk terus jatuh mati. Ada nggak saudaraku? Namanya etikus. Jadi hati-hati saudaraku kalau dengar khotbah jangan sampai ngantuk ya. Jangan sampai, ngantuk boleh tapi jangan sampai tertidur. Etikus dia jatuh, ngantuk. Ini yang ngantuk langsung. Di dalam rumah ibadah ternyata setan merasuki seorang jemaat yang hadir. Nah, kerasukan itu ditandai saudaraku dengan manifestasi berupa perkataan atau teriakan. Bisa juga dalam bentuk lain, misalnya meronta, mata melotot, atau menirukan suara dan gerak binatang. Itu bentuk-bentuk manifestasi. Nah, kali ini orang yang kerasukan setan itu teriak, ngomong. Gitu. Jadi saudaraku paham ya, jadi orang Kristen tetap bisa tidak kebal terhadap gangguan-gangguan kuasa kegelapan. Bahkan di dalam rumah ibadat sendiri, di dalam mendengar khotbah pun ternyata ada orang di depan Yesus sendiri loh saudaraku. Di depan Yesus sendiri dia dirasuki setan. Orang percaya tidak secara otomatis bebas dari gangguan setan atau dirasuk setan. Ya, tidak secara otomatis. Ya, tidak secara otomatis. Nah, gangguan tersebut tidak selalu dalam bentuk manifestasi atau perkataan negatif. Ya, tidak selalu. Jadi enggak selalu dengan manifestasi, tapi bisa juga merupakan perkataan-perkataan negatif yang disampaikan, atau juga sebaliknya
bisa perkataan-perkataan positif, nasihat-nasihat. Ya. Nah, saudaraku, Markus 16 ayat 20, ini bukan Markus ini, salah ketik, Matius 16 ayat 22 ya, Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling kepada Petrus, katanya, enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudaraku, saya cukup lama heran dan gak ngerti gitu ya. Kan Tuhan Yesus ngomong bahwa dia akan menderita, akan mati, akan disalib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Sebagai manusia, Petrus itu yang sangat dekat, janganlah masa Tuhanku atau guruku waktu itu disebut, masa guruku harus mengalami itu semua. Petrus tarik Tuhan Yesus, dia bisik-bisik, itu gak akan terjadi. Nah, siapa suka ngomong gitu? Kalau ada orang, sing, tidak akan. Kita anak Tuhan, Tuhan pasti jaga kita, Tuhan pasti lindungi kita. Sering ya kita begitu ya? Pasti, sering. Saudaraku, dilihat kasusnya, dilihat masalahnya. Yesus sedang memberitahu tentang pekerjaan yang harus dikerjakan bagi seluruh umat manusia. Petrus bilang, enggak Tuhan, itu enggak terjadi. Enggak terjadi. Lalu Tuhan Yesus menegur Petrus, ini saudaraku. Teguran Tuhan kepada Petrus sangat mengejutkan. Karena Tuhan Yesus bilang, enyahlah iblis engkau dari hadapanku. Kapan Tuhan Yesus pernah berkata begini? Dia berkata langsung kepada setan waktu dicobai di padang gurun, betul nggak? Enyahlah engkau dari hadapanku. Sekarang Petrus yang ngomong siapa? Petrus. Petrus dibilang enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Nah, konteks ini memberitahu kita, saudaraku, bahwa Petrus pikirannya ya dirasuki oleh setan. Masa Tuhan Yesus salah ngomong nyala iblis? Dia berhadapan dengan Petrus. Yesus salah ngomong? Tidak. Karena Tuhan Yesus tahu yang merasuki pikiran Petrus adalah iblis. Ya. Yesus menegur, sebab kamu bukan memikirkan apa yang saya pikirkan, bukan yang dipikirkan Allah memikirkan. Dan ini satu usaha menggagalkan rencana Allah. Saudaraku, kita harus menjaga hati, menjaga pikiran kita, agar tetap sesuai dengan rencana Allah, agar tetap sesuai firman Allah. Jangan beri kesempatan iblis untuk merasuki pikiran kita. Mungkin dia tidak merasuki kita menjadi seorang yang terus bermanifestasi, menakutkan. Mungkin tidak lagi. Dia kerja dengan cara yang halus, dia rasuki pikiran kita. Sepertinya mengatakan perkataan-perkataan yang baik, tapi ternyata itu sesuatu yang salah. Iblis merasuki pikiran anak-anak Tuhan di dalam gereja, dalam pelayanan. Sehingga anak-anak Tuhan itu, orang-orang Kristen itu merasa, misalnya merasa menjadi si paling benar, gitu ya. Kan itu terjadi, saudaraku. Merasa si paling berkorban, merasa si paling, nah ini saudaraku yang terjadi sekarang. Kalau merasa si paling berkorban, orang tahu kalau dia orang kaya gitu ya, dia berkorban, ya iya orang kaya semua juga tahu ya. Kalau dia merasa si paling berkorban, ya memang ada kenyataannya misalnya ya.
Tapi kadang ada yang merasa si paling berkorban, tapi kenyataannya nggak ada gitu. Ada. Nah, modelnya sekarang lain lagi saudaraku. Merasa si paling tertindas di gereja. Merasa si paling jadi korban, si paling jadi tertuduh di gereja dan membuat orang lain berbelas kasihan. Ini merusak persekutuan dengan cara seperti ini, saudaraku. Dalam pemilihan presiden, saudaraku, banyak orang memilih si teraniaya di tahun berapa itu? 2014. Ya. Karena ada satu calon yang dizolimi gitu. Kan dia ngomong dia merasa dizolimi, dia teraniaya dan lain sebagainya, dan orang simpati. Dan pola ini saudaraku banyak di gereja sekarang. Banyak di gereja. Dia mencari simpati dengan cara dia dizolimi di gereja. Yang zolimi itu jelas bukan pendeta, pendeta kan baik saudaraku. Iya. Nanti terakhir baru ngomong ke sana. Ini rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan pengurus gereja. Wah, rasanya gimana? Nggak taunya itu pikiran itu dirasuki oleh si iblis. Saya di gereja ini paling teraniaya, karena kalau ada apa-apa saya jadi si tertuduh. Aduh saudaraku, wah hebat banget tuh ya saudara. Dan orang kasihan, rasuki, pikirannya dirasuki. Dia nggak teriak-teriak seperti si orang yang kerasukan ini, kan dia teriak. Kalau yang teriak-teriak, ya mungkin udah lebih dari iblis, saya nggak tahu juga tuh. Nah, jadi saudaraku, merasa ada juga yang merasa si paling rajin. Orang lain semua nggak ada yang serajin saya, tapi saya nggak dikasih kesempatan untuk pelayanan. Kalau ada saudara yang rajin-rajin gitu, waduh saudaraku saya senang, kesempatan pelayanan sangat terbuka gitu ya. Saudaraku, yang ketiga saudaraku, perkataan Yesus itu penuh kuasa. Ya, jadi di gereja, di dalam diri orang percaya bisa terjadi seperti yang saya ceritakan tadi, tapi satu hal yang harus kita tahu, perkataan Yesus penuh kuasa. Amin? Iya, baru saudara gembira. Tadi takut ya, dibilang perkataan Yesus penuh kuasa, amin, iya, karena memang benar demikian. Mengapa dirasuki saat Yesus mengajar? Ini saudaraku, karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa, perkataan-perkataan yang diucapkan penuh dengan kuasa, pendengar takjub tetapi setan takut. Itu saudaraku. Pendengar takjub, tetapi setan takut. Apakah setan itu tiba-tiba datang merasuki? Sangat mungkin tidak. Sangat mungkin tidak. Tapi setan itu sudah ada pada diri orang itu, hanya sembunyi. Ya, tidak menampakkan diri. Jadi dia ikut ke gereja loh. Dia ikut ibadah loh. Dia dengar firman Tuhan juga loh, karena dia ikut ibadah, karena dia dengar firman Tuhan juga, karena perkataan yang dia dengar itu berkuasa, dia takut, berontak. Ya, dia takut, dia berontak. Saudaraku, ini satu pengalaman yang menunjukkan bahwa pikiran ya harus dijaga. Hati harus dijaga. Kadang-kadang sepertinya itu wajar, ya, tapi bumbunya yang nggak wajar, saudara ya, gitu. Kalau kita lihat orang yang dirasuki setan ini teriaknya benar nggak sih? Saya bilang teriaknya benar. Teriaknya bukan nggak benar. Teriaknya bukan ngaco, saudaraku. Bukan maki-maki, bukan teriak-teriak sembarangan, tidak. Teriaknya ini, saudaraku. Apa urusanmu dengan saya? Kamu mau bunuh saya, gitu bicara dengan Yesus ya. Engkau akan membinasakan kami. Ini pengakuan yang benar.
dengarkan. Dia berkata, engkau yang kudus dari Allah. Benar nggak? Benar. Setan aja ngakuin, saudaraku, Yesus itu yang kudus dari Allah. Dia tahu. Orang-orang Israel lainnya belum tahu. Tapi setan tahu. Dan harusnya direkrutlah orang ini untuk jadi promosi. Karena ini ngakuin nih, Yesus itu yang kudus dari Allah. Harusnya kan begitu. Tidak. Tuhan Yesus tahu karena yang bicara ini adalah setan. Lalu Tuhan Yesus menghentikan. Disebut di sini Yesus menghardik setan itu. Menghardik setan itu minta untuk diem. Ya. Saya pikirkan harusnya ini promosi gratis nih. Coba Yesus di-endorse oleh setan gitu. Untuk mengatakan Yesus itu yang kudus dari Allah. Kenapa nggak sekalian di-endorse aja ya? Gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Diam. Keluarlah kamu dari orang ini. Saudaraku, orang yang dirasuki setan itu teriak panjang dan orang tersebut sembuh. Ada kuasa yang dahsyat. Saya bilang yang terakhir tadi itu sebenarnya tidak, itu refleks saja. Jadi saudaraku, ada banyak tanda lainnya, bukan hanya satu tanda. Setan itu pergi bukan hanya dengan teriak, tapi ada tanda-tanda yang lain. Kadang orangnya terus lemas, bingung gitu ya. Terus tanya, saya di mana ini? Dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, Filipus ini jarang disinggung soal Filipus nih. Ternyata Filipus sama seperti murid-murid yang lain juga, dia mengadakan banyak mujizat dan melepaskan orang dari gangguan kuasa kegelapan. Kisah 8 ayat 4-7. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkannya. Saudaraku, Filipus, selain Petrus juga Paulus, Filipus memberitakan Injil dan Tuhan sertai dengan tanda ajaib. Orang dirasuk setan disembuhkan. Orang dirasuk setan dilepaskan. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Bisa enggak kita seperti Filipus, seperti Paulus? Bisa, karena Tuhan berjanji menyertai orang-orang percaya dengan tanda-tanda ajaib. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka yang mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Saudaraku, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Pertama sekali disebut tanda itu adalah mereka akan mengusir setan. Ya. Mereka akan mengusir setan dalam nama Tuhan. Janji Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga adalah menyertai dengan tanda ajaib, mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit kepada semua orang percaya. Enggak dibilang ke pendeta saja loh saudaraku. Disebutkan di sini mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tuhan menyertai, Tuhan menolong pemberitaan Injil. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati pemberitaan Injil dengan berbagai tanda-tanda ajaib, baik itu kesembuhan, berkat, juga kelepasan dari yang dirasuk setan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang berkuasa, Amin. yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada orang-orang
di zaman Yesus hidup, firman berkuasa itu juga disampaikan oleh Tuhan untuk kami pada pagi hari ini. Kami yakin firman itu berkuasa membersihkan kami dari anasir-anasir kuasa kegelapan. Haleluya. Firman itu membersihkan kami dari pikiran yang jahat, dari hati yang kotor, Amin. sehingga kami dibersihkan dan hidup kami untuk menyembah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami tergoda, terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang tidak baik, dan iblis punya kesempatan untuk merusak yang baik dalam hidup kami melalui pikiran dan hati kami. Biarlah saat ini Tuhan, Roh Kudus terus kawali kami, sertai kami, jagai kami, Amin. sehingga hati pikiran kami hanya tertuju pada Tuhan. Hati pikiran kami untuk memuliakan Tuhan. Segala pikiran-pikiran yang tidak baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga, untuk apapun juga, Tuhan singkirkan itu dalam nama Yesus. Darah Yesus bersihkan pikiran dan hati kami. Darah Yesus sucikan kami, sehingga hati kami tulus, hati kami bersih untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Amin, benar. Kami yakin Tuhan bekerja di dalam rumah ibadah ini, menjaga, membersihkan kami. Bahkan jika ada roh-roh jahat di sini, tidak lagi bisa berkuasa atas kami, karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan menolong kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Biar firman-Mu memberi kekuatan dan semangat baru kepada kami semua. Dan kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang menjadi tempat kami bersandar ketika tidak ada orang yang bisa menolong, ketika tidak ada seorang pun yang mau membantu. Kami bersyukur punya Tuhan, tempat kami bersandar yang membuat hati kami tenang dan damai di tengah badai dan topan yang melanda hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Juga berkati semua yang telah ambil bagian dalam pelayanan, berkati mereka yang telah memberikan waktu, memberikan talentanya untuk Tuhan melalui pelayanannya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga berkati persiapan Paskah, baik mulai dari Jumat, ibadah Jumat Agung, ibadah kebangkitan, dan sampai doa-doa 10 hari dan sampai pencurahan Roh Kudus. Tuhan berkatilah, sehingga ini menjadi momen kami untuk bangkit, momen kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, korban persembahan anak-anak-Mu untuk kas gereja, Tuhan memberkati, baik persembahannya itu sendiri diberkati Tuhan, anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan semakin diberkati Tuhan, juga persepuluhan yang diberikan anak-anak-Mu dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang telah taat melakukan firman Tuhan, balas berlipat kali ganda sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa